Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk kita berjumpa, untuk kita dapat bertemu saudara-saudara sekalipun kita dibatasi oleh jarak. Bagaimanapun kita mesti bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dan kita lebih bersyukur karena kita telah Tuhan Yesus jamin, yaitu bahwa setelah kita menyudahi pengembaraan kita di dunia ini, ada tempat yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita, yaitu hidup di surga. Dan nantinya kita akan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya untuk selama-lamanya, bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam kesempatan untuk kita boleh berjumpa, kita bertemu, untuk kita boleh menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain, dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersekutu, untuk kita beribadah. Mari saudara-saudaraku, kita terlebih dahulu berdoa, menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya sampaikan dan juga yang Tuhan percayakan untuk saudara terima. Mari saudara kita bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya. Engkaulah Tuhan yang mengasihani kami. Engkau sudah menebus kami dari segala dosa-dosa, dari segala pelanggaran kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hari ini kembali Engkau mempercayakan kami untuk kami bersekutu. Sekalipun jarak membatasi kami dan kami ya Tuhan boleh merasakan akan kehadiran-Mu, Engkau menyatukan hati kami untuk kami boleh ya Tuhan menikmati akan sukacita surga. Engkau memberkati sebentar apabila kami mendengar, kami menerima perkataan dan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Tuhan Engkau yang menolong agar hati kami boleh berpaut kepada firman Tuhan dan hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang berkenan membawa kami untuk kami disanggupkan menangkap setiap perkataan Tuhan dan kami juga disanggupkan, dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh menyampaikan perkataan-Mu. Dan saudara-saudara kami yang menerima dan menangkapnya juga Tuhan tolong agar kiranya kami bersama-sama boleh diberkati dan merasakan sukacita surga. Terpujilah nama-Mu, kami percaya hadirat dan kuasa-Mu. Ya Bapa, menghalau setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan. Kami yakin dan percaya dihalau dan kuasa memberikan ketentraman, kesejahteraan. Kami yakin dan percaya ada mujizat, perkara ajaib dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tiada harapan diberikan harapan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya mesti terus menyadari bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Kita yakin bahwa kita memiliki yaitu keyakinan dan kita memiliki pengharapan, dan pengharapan kita adalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha Tahu, saudara, dan Dia juga adalah Tuhan yang Maha Kasih. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, mestinya kita harus menghiasi hidup kita, saudara, dengan takut akan Tuhan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagai orang percaya, saudara-saudaraku, kita hidup dalam takut akan Tuhan atau takut pada Tuhan. Ini adalah cara terbaik untuk kita dapat menjalani hidup. Karena memang saudara, bahwa Tuhan menghendaki bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, saudara, yaitu memiliki kehidupan
yang berkualitas. Dan untuk memiliki kehidupan yang berkualitas tidak ada cara lain untuk kita menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah orang-orang percaya dan kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh dilimpahi oleh kasih karunia-Nya. Untuk itu saudara, marilah kita membaca dan juga kita mau merenungkan firman Tuhan yang kesempatan hari ini saya akan membagi kepada kita dan bersama-sama tentunya kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Sekali lagi Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 saudara. Nah, kita membaca di sana yaitu firman Tuhan yang berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi saudara, saya akan bacakan untuk kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan atau nats ini, saudara, saya atau kita bersama akan tentunya menikmati pemberitaan firman Tuhan yang bertema yaitu membangun dan menumbuh kembangkan hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi tema kita saudara yaitu membangun dan menumbuh kembangkan hidup takut akan Tuhan Yesus. Saudaraku dan juga jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa, mengapa, dan bagaimana kita mesti membangun dan menumbuh kembangkan hidup takut pada Tuhan? Apa, mengapa, dan bagaimana kita mesti membangun dan menumbuh kembangkan hidup takut pada Tuhan? Nah, saudara-saudara, apabila kita mencermati firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, tadi di sana kita dapat membacanya yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, kita menemukan kata hikmat di sini. Nah, kata ini saudara-saudara berasal dari istilah Ibrani yaitu kokmah, yang secara umum dapat diterjemahkan sebagai kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Hikmat berarti pula kemampuan seseorang untuk membedakan perkara yang baik dan yang jahat. Nah, jelas saudara-saudara, dan tandas di sini dikatakan bahwa langkah untuk mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat dan mendengar untuk mengerti dan tentunya mengamalkan atau melaksanakan firman Tuhan. Sehingga penggenapan dari apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya yaitu berbahagia bagi kita yang mendengar firman Tuhan dan dikatakan lebih berbahagia apabila kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, saudara yang terkasih, apa itu takut akan Tuhan? Sekali lagi, tema kita dikatakan membangun dan menumbuh kembangkan hidup takut pada Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan adalah berkaitan dengan pelaksanaan perintah. Pelaksanaan perintah, saudara, yaitu perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Orang dapat dikatakan memiliki hati yang takut akan Tuhan apabila ia mempraktekkan nilai-nilai, saudara, yaitu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan nyata. Jadi bukan hanya sekedar yaitu teori, saudara, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22,
tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, takut akan Tuhan berbeda dengan rasa takut terhadap orang jahat. Takut melihat film horor, ya, atau rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu benda, situasi ataupun kejadian yang ditandai dengan keinginan untuk menjauhi sesuatu yang ditakuti itu. Nah, saudara, ini pengertian takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ini yang disebut dengan fobia, ya. Jadi yang dimaksud penulis Amsal dalam takut akan Tuhan, saudara, adalah takut yang penuh dengan ketakjuban atas kuasa dan keinginan untuk taat dan tunduk kepada kehendaknya, tunduk kepada yaitu apa yang dikatakan Tuhan, dan wujud sikap hormat dan tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara-saudaraku, membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh, tetapi justru mendekat. Bukan sebaliknya, saudara, semakin tentunya yaitu untuk kita seolah-olah bahwa kita mampu dan dapat menjalani kehidupan kita sendiri. Nah, saudara, ini adalah proses, yaitu pembelajaran seumur hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena memang, saudara-saudara, kita juga boleh diteguhkan dan dibawa dalam pemahaman yang lebih mendalam dalam takut akan Tuhan, saudara-saudara. Karena firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan yang kita jalani harus kita terus isi dalam yaitu takut pada Tuhan. Tuhan yang kita yakini dan kita pahami, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sungguh mengasihani kita. Jadi saudara-saudara, kita tentunya untuk kita mencapai satu kehidupan yang sedemikian itu, kita harus yaitu mempunyai pemahaman yang lengkap tentang Dia, mempunyai pemahaman yang cukup tentang Dia, yaitu tentang Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kita, saudara, adalah kehidupan yang tentunya yaitu membawa namanya dimasyurkan, namanya diagungkan, namanya ditinggikan, saudara. Karena inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, kita akan membawa satu yaitu keberadaan di mana namanya itu dimuliakan, namanya ditinggikan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, saudara, kalau kita menghiasi hidup kita takut pada Tuhan, maka tentunya saudara akan membawa kita juga untuk kita, saudara, akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Saudara, pemahaman takut pada Tuhan telah saya paparkan, dan mari kita bersama-sama tentunya membawa hidup kita pada suatu yang memang Tuhan kehendaki. Lalu yang kedua, saudara, yaitu mengapa harus takut pada Tuhan atau akan Tuhan? Mengapa kita harus takut pada Tuhan? Nah, saudara yang terkasih, dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 kita dibawa dalam pemahaman yang lebih lagi untuk tentunya kita mengerjakannya. Di sana dikatakan, saudara, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu
yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 tadi dengan jelas membawa kita pada pemahaman saudara, mengapa kita harus takut pada Tuhan. Nah, saudara, bukan waktunya hidup kita jalani dengan semaunya sendiri. Bahkan kita jalani dengan sembrono, saudara. Tetapi kita wajib menjalani hidup ini dengan rasa takut akan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita perbuat, saudara, di dunia ini pada saatnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan, saudara. Nah, orang yang takut akan Allah, saudara, dikatakan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12, saudara. Orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu kebenaran yang memang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Supaya hari demi hari atau hari yang kita jalani, saudaraku yang terkasih, kita sungguh disadarkan mengapa kita harus takut pada Tuhan, saudara. Karena kita sadar betul bahwa ada pertanggungjawaban yang nantinya akan diminta oleh Tuhan. Saudara, di akhirat atau di surga nanti, ya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban pada kita. Tentu saudara, pertanggungjawaban itu bukan dimaksudkan untuk kita yaitu mendapatkan hukuman ataupun istilahnya masuk neraka atau surga. Itu bagian dari yang tentunya saudaraku yang terkasih untuk menentukan seberapakah yaitu pahala yang akan kita terima dalam hidup kita. Tetapi prinsip ini juga perlu kita kembangkan, saudaraku yang terkasih, karena memang sebagai orang percaya kita harus menghiasi kehidupan kita dengan yaitu takut pada Tuhan. Dengan kesadaran tadi, saudara, bahwa ada pertanggungjawaban yang Tuhan mau untuk kita tentunya lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, betapa ngerinya, saudara, kalau akhirnya kita tidak yaitu mengalami ataupun mendapatkan hal yang barangkali secara pemahaman ya kita ketahui tentang bagaimana hidup kekal. Memang saudara, bicara tentang hidup kekal, yaitu akan diberikan ataupun akan kita terima karena kita telah percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan secara pribadi, itu jaminannya ya dan amin, saudara. Tetapi hal yang perlu kita sadari bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Nah, ini tentunya, saudara, agar dimaksudkan kita mengembangkan kehidupan yang lebih lagi yaitu positif, yang lebih lagi berkualitas. Karena memang Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya yaitu membangun kehidupannya untuk lebih lagi baik dan tentunya berkualitas. Mempunyai nilai surgawi, mempunyai nilai yang berharga. Karena Tuhan tentu dalam tindakannya ataupun langkahnya menyelamatkan kita itu, saudara, yaitu tentu yang bernilai kekal. Dan Tuhan mau apa yang sudah Tuhan berikan ini sungguh-sungguh kita kerjakan secara baik. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, kita ada di poin yang ketiga, yaitu bagaimana kita membangun dan menumbuh kembangkan hidup takut pada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita membangun dan menumbuh kembangkan hidup takut pada Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan sembarang Tuhan, tetapi Tuhan Yesus. Dalam Amsal pasal yang ketiga, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12,
Kita bisa membacanya di sana saudara. Dan saya mengajak kita untuk membaca bagian ini dari Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Ayat yang ke-9, saudara. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Saudaraku yang terkasih, langkah bagaimana kita yaitu menjalani kehidupan kita, tentunya kita yang sudah dibarui dalam hidup kita kepada Tuhan, dan tentunya kita ingin bagaimana kita membangun dan tentunya menumbuh kembangkan hidup takut pada Tuhan, saudaraku yang terkasih. Nah, langkah yang pertama saudara, yaitu berdasarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ini. Di sana kita mendapatkan poin-poin saudara. Kita mendapatkan prinsip-prinsip dalam kita menjalani hidup, yaitu takut pada Tuhan. Yang pertama sudah dikatakan untuk kita tidak melupakan ajaran Tuhan. Jadi kita tidak melupakan ajaran Tuhan, melainkan kita memeliharanya, saudara. Ya saudara, kita tidak melupakan ajaran Tuhan. Kalau kita bicara tentang berapa lama atau sudah berapa lama kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, atau kita menjadi orang gereja, atau kita bergereja, saudara. Nah, tentu banyak ajaran firman Tuhan yang kita terima di khotbah-khotbah, atau mungkin di renungan harian, bahkan dalam renungan pribadi kita, dalam pembacaan ataupun renungan-renungan yang kita lakukan secara pribadi, atau juga saudara, yaitu barangkali ada ada persekutuan doa yang kita ikuti, bahkan juga yaitu persekutuan dalam rumah tangga kita. Bahwa kemanapun saudaraku kita pergi dan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, saudara, tentu yaitu firman Tuhan menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita harus menghiasi hidup kita, yaitu kehidupan yang indah, ya, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, sebagai bukti bahwa kita tidak melupakan ajaran Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan memanjangkan umur mereka yang selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bahkan hidup sejahtera akan terus diberikan kepadanya. Nah, ini saudara, bukankah ini yang juga kita cari? Bukankah ini yang juga kita rindukan untuk kita dapatkan dalam hidup kita?
Namun masalahnya, apakah kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak melupakan ajaran firman Tuhan, kita mau memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena bicara ini adalah bicara tentang pribadi atau personal, saudara. Janji Tuhan akan Tuhan genapkan. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita yaitu membangun kehidupan kita dan tentunya menjalani kehidupan kita dalam takut akan Allah, yaitu dikatakan hidup dalam kasih dan kesetiaan. Ini prinsip yang kedua, saudara. Nah, orang yang telah menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, maka kasih dan kesetiaan harus menjadi bagian integral di dalam hidupnya. Saudara, kita orang-orang percaya, kita yang telah menikmati berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita, saudara, harus menjadi bagian integral dari apa yang tentunya kita jalani. Hidup dalam kasih artinya, saudara, hidup yang peduli, ya, dan saling memperhatikan. Tidak hanya hidup untuk sendiri atau kepentingan sendiri atau tidak egois, saudara, melainkan juga tentunya mengambil bagian di dalam kepedulian kita terhadap orang-orang yang memang, saudaraku, Tuhan inginkan, Tuhan tunjuk untuk yaitu menerima kebaikan dari kita. Dan prinsip yang tentunya harus kita lakukan, saudara, sebagaimana Tuhan Yesus yaitu telah menteladani dan menyatakan kasih-Nya, maka itu juga yang menjadi bagian untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena tentunya Tuhan Yesus adalah teladan utama dan pertama yang tentunya menjadi patron dalam kehidupan kita, saudara. Ya, menabur benih-benih kebaikan kepada orang-orang yang Tuhan mau untuk yaitu menerima dari kita. Dan saudara, itulah sebabnya hari-hari yang kita jalani, kita mau agar kita ada dalam hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, saudaraku yang terkasih, yaitu akan berdampak kepada orang lain. Walaupun mungkin hal yang tidak terlalu menurut orang ataupun pandangan pada umumnya tidak terlalu bernilai. Tetapi kalau kita tahu bahwa ini yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, yang ingin untuk kita lakukan kepada orang, kepada siapa yang Tuhan mau untuk menerima kebaikan, ya, dari kita, orang itu, maka ini, saudara, adalah sesuatu yang sangat perlu untuk kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang ketiga, saudara, yaitu bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, ini saudara-saudaraku, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan firman-Nya, saudara, hidup di dalam kepastian. Tidak pernah meragukan sedikit pun akan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tidak pernah meragukan, saudara. Nah, memang dunia ini adalah tempat di mana banyak orang ragu, ya. Dan saudara, kita tidak mau membangun kehidupan yang demikian. Karena Tuhan inginkan bagi kita, orang-orang percaya, kita tidak meragukan Dia. Kita percaya dan kita yakin bahwa janjinya itu ya dan amin, akan digenapkan di dalam kehidupan kita. Karena kita, saudara-saudara, yaitu ada dalam kehidupan yang dimana kita membangunnya, kita percaya kepada Dia dengan segenap hati. Bukan dengan setengah hati, saudara, tidak, tetapi dengan segenap hati. Dan ini penting, saudara, dalam setiap hari kita membutuhkan untuk kita mencapai yaitu kehidupan dan keyakinan kita kepada Dia dengan sepenuh hati, supaya perkara-perkara ajaibnya, saudara, boleh dinyatakan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, ini hal yang
tentunya harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, saudara, mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, saudara. Ini hal yang tentunya juga tidak kalah penting, saudara. Bahwa Tuhan itu mau agar kita mengakui, ya, Tuhan mau agar kita mengakui Dia dalam setiap laku kita, dalam setiap kehidupan kita, saudara. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, capaian-capaian yang dapat kita raih, saudara-saudaraku yang terkasih, harus kita akui bahwa semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah sesuatu yang penting untuk terus kita isi dalam kehidupan kita. Karena kecenderungan kita manusia ini, yaitu untuk membanggakan diri. Dan seolah-olah kalau kita dapat meraih ataupun kita dapat yaitu sukses dalam usaha, dalam pekerjaan kita, dalam studi barangkali, saudaraku yang terkasih, kita merasa bahwa itu oleh karena usaha kita sendiri. Padahal saudara, kalau tanpa Tuhan sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena memang ini, saudara, bukti bahwa kita ini orang percaya, kita mau membangun kehidupan, saudara, yaitu di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengakui Dia dalam setiap laku kita, dalam setiap kerja kita. Mengakui Tuhan, saudaraku yang terkasih, dan kuasanya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak sombong, kita tidak merasa hebat, karena kita tahu bahwa semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan tentang dunia ini ataupun ya macam-macam tipe ataupun yaitu orang di dunia ini, saya pikir terlalu banyak orang di dunia ini yang sombong. Mereka merasa hebat dapat mengerjakan ini dan itu, dapat mencapai prestasi ini dan itu. Mereka merasa bahwa ini karena usahanya, oleh karena yaitu pekerjaannya. Padahal kalau Tuhan tidak memberikan yaitu kesehatan, tidak memberikan yaitu pemikiran, tidak memberikan berkatnya, tidak memberikan kemampuan, mana mungkin itu dapat tercapainya. Oleh karena itu, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita buktikan bahwa kita takut akan Tuhan dalam sikap bahwa kita mengakui Dia dalam setiap laku kita, saudara. Hal yang kelima, saudaraku yang terkasih, kita menjauhi segala bentuk kejahatan. Menjauhi segala bentuk kejahatan, saudara. Nah, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yang telah menikmati berkat-berkat Tuhan, sadar betul, saudara, bahwa mereka atau kita hanya dapat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus menjauhi dari segala bentuk kejahatan, baik itu dalam pikiran, dalam hati, dan juga dalam tindakan. Karena saudaraku yang terkasih, bicara tentang bentuk-bentuk kejahatan itu macam-macam. Ada bentuk kejahatan di dalam pikiran, dalam hatinya, saudara, tetapi juga dalam tindakan-tindakannya. Memang saudara, dari hati dan pikiran akhirnya akan lahir juga dalam satu tindakan. Nah, saudaraku yang terkasih, tentu ini adalah sebuah kebenaran yang tentunya kita mau agar kita aplikasikan dalam hidup kita. Karena saudaraku, Tuhan inginkan agar kehidupan kita adalah kehidupan yang terus yaitu terbangun dalam kebenaran. Dan sebagai bukti bahwa kehidupan yang terbangun dalam kebenaran, yaitu kita menjauhi dari segala bentuk-bentuk kejahatan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, saudara, Tuhan yang maha benar. Yang berikutnya, saudara, yang keenam adalah kita memuliakan Tuhan dengan rezeki
dengan berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini juga poin yang tentunya tidak boleh tidak. Artinya harus kita genapkan. Sekali lagi sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang membangun kehidupan yang tentunya juga menginginkan agar kehidupan kita memuliakan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, yaitu kita memuliakan Tuhan dengan rezeki, dengan hasil atau dengan berkat-berkat yang kita terima. Saudara. Nah, sebagai bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sungguh ingin mengalami berkat Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita, maka saudara kita sadar betul berkat-berkat yang kita terima juga adalah bagian dari pertolongan Tuhan, dan itu saudaraku tentu juga menjadi hal yang tentunya harus kita lakukan untuk kita boleh mempersembahkannya kepada Tuhan. Rezeki yang kita terima saudara oleh karena berkat Tuhan. Nah, mempersembahkan rezeki adalah bagian dari mana kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kita mempersembahkan yaitu rezeki, menyisihkan rezeki yang tentunya sudah Tuhan berikan. Itu adalah bagian dari ucapan syukur. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga tentunya bersyukur karena pertolongan dan perbuatan ajaibnya yang Tuhan nyatakan, sehingga kita boleh meraih rezeki ataupun kita dapat mengumpulkan rezeki di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa hal yang kita lakukan itu akan berdampak, akan berdampak di dalam kehidupan kita kalau kita mengerjakan. Ya, berkat yang kita terima saudara, kita tabur dalam pekerjaan Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia. Saudara, kita menabur, menabur dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, itu tidak akan sia-sia. Justru kita akan, saudara-saudaraku, yaitu akan mengalami berkat-berkatnya yang lebih lagi. Nah, memang prinsip dunia kalau kita yaitu kita memberi atau kita melepas, kita tidak menerimanya atau kita akan kehilangan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, ini bukan prinsip Alkitab, bukan prinsip sebagai orang percaya. Justru saudara, kalau kita menabur, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda. Entah itu dalam kesehatannya, dalam sukacitanya, dan juga yang pasti bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini dan dalam pembentangan firman Tuhan ini dikatakan bahwa berkat dan hikmat itu selalu berjalan beriringan, dan tentunya bersumber dari hikmat dan berkat itu sendiri, sumbernya adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tetap hidup berpaut kepada Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Dan tentunya, saudaraku, kita meyakini bahwa Dia akan melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang tentunya akan dilimpahkan lagi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita terus membangun, menumbuh kembangkan, yaitu hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara. Kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Karena inilah yang akan membawa kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Karena kita percaya apabila kita menumbuh kembangkan, kita membangun dan menumbuh kembangkan hidup takut pada Tuhan, saudara, setiap hari, saudara, kita akan mengalami pertolongan demi pertolongannya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, saudara, dan mari kita boleh masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi bangsa dan negara, saudara, dalam penanganan COVID-19. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia.
dan tentunya gembala jemaat serta majelis jemaat yang ada di GKI Ciputat. Serta kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami sudah mendengar perkataan dan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk perkataan-Mu yang indah yang sudah kami terima. Engkau yang meneguhkan kami dan membawa kami dalam kesanggupan-kesanggupan untuk kami mengerjakan firman-Mu. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara, pemerintah kami dalam penanganan COVID-19 dan untuk penanganan dan juga pemberian vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Demikian juga saudara kami yang ada di Afghanistan dan juga di negara-negara konflik lainnya. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Tuhan memberkati gembala jemaat, majelis jemaat GKI Ciputat dan juga seluruh warga jemaat. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membawa kami dan menolong kami. Dan Engkau juga ya Bapa yang telah membawa kami dalam kemenangan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.